Perkembangan penanganan kasus diskriminasi ras dan etnis dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur. Ya, kali ini larangan beribadah harus dialami oleh Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POU di Kabupaten Tangerang, Banten. Sepasang kekasih ini malah viral karena diduga menghina suku Jawa dengan ujaran kasar dan panggilan tak pantas. Ia pun meminta agar status CPNS yang dibatalkan Bupati Solok Selatan karena dirinya difabel bisa dicabut. Sedih gak sih ngelihat bangsa yang punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tapi masih ada aja masyarakat yang lupa akan penerapannya. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, pertama-tama kita perlu memahami dulu apa yang disebut sebagai diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil atau merugikan terhadap individu atau kelompok tertentu. Tindakan ini bisa berupa pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang berdampak pada penolakan hak dan kesempatan yang sama, seperti dalam akses pendidikan, pekerjaan, ataupun pelayanan publik. Lalu apa sih diskriminasi SARA itu? Diskriminasi SARA adalah tindakan atau pandangan yang didasari oleh sentimen negatif terhadap suatu kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal ini bisa berupa perlakuan tidak adil, ujaran kebencian, atau konflik yang terjadi akibat perbedaan identitas tersebut. Nah, kalau teman-teman sudah dijelasin perihal diskriminasi SARA secara umum, lalu apa sih penjelasan lebih lanjut mengenai diskriminasi suku, agama, ras, dan juga antar golongan? Dimulai dari yang pertama, yaitu diskriminasi suku. Diskriminasi ini didasarkan pada aspek budaya yang dipelajari dan juga diwariskan secara sosial. Nah, bentuk budaya tersebut itu bisa berupa bahasa, tradisi, ikatan keluarga, dan juga sejarah bersama. Nah, contoh dari bentuk diskriminasi suku tersebut itu bisa berupa stigma negatif terhadap tradisi yang dilakukan oleh beberapa suku. Kemudian, mengejek cara berbicara dan juga olokan atau panggilan seseorang karena asal sukunya. Nah, kemudian adalah diskriminasi ras. Diskriminasi ras ini adalah diskriminasi yang didasarkan pada aspek biologis yang diwariskan secara genetik, seperti warna rambut, tekstur rambut, warna kulit, bentuk wajah. Nah, kemudian contoh-contoh dari diskriminasi tersebut itu adalah cara kita berteman, yaitu membeda-bedakan, kemudian menghina secara fisik. Nah, kemudian diskriminasi agama, di mana diskriminasi agama ini adalah diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan keyakinan dan juga kepercayaan terhadap orang lain. Nah, contoh-contoh dari diskriminasi ini adalah mengganggu seseorang saat beribadah. Kemudian yang kedua adalah mencela seseorang yang sedang merayakan hari rayanya. Dan yang terakhir ini adalah diskriminasi antar golongan, di mana diskriminasi tersebut didasarkan pada keberagaman kelompok sosial seperti ekonomi, pendidikan, penyandang disabilitas yang di luar ras, suku, dan juga agama. Nah, contoh dari diskriminasi tersebut itu adalah perbedaan perlakuan terhadap kelompok rentan, kemudian pembatasan kesempatan pada kelompok secara ekonomi. Setelah teman-teman memahami definisi dan jenis-jenis diskriminasi, penting bagi kita untuk melihat realitas yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun, Komnas HAM menerima setidaknya 5.000 aduan masyarakat setiap tahunnya. Secara lebih spesifik, tercatat ada 101 kasus pengaduan terkait diskriminasi ras dan etnis dalam kurun waktu 2011 hingga 2015. Angka ini juga diperkuat oleh data internal dari kuesioner yang kami sebarkan, di mana sekitar 40 responden menyatakan menjadi korban diskriminasi. Tingginya angka kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap Pancasila sebagai dasar negara, khususnya pada 3 sila awal, yaitu sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Diskriminasi bertentangan dengan sila ini karena sering bermanifestasi dalam bentuk intoleransi dan kasus SARA yang mencederai prinsip saling menghormati antar umat beragama sebagai makhluk Tuhan. Lalu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan diskriminatif adalah kebalikan dari sila ini karena diskriminasi memperlakukan manusia secara tidak adil dan tidak beradab, serta mengabaikan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, sila ketiga, Persatuan Indonesia.
Diskriminasi menciptakan sekat dan konflik antar kelompok. Hal ini menghambat terwujudnya integrasi nasional dan merusak semangat persatuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dampak diskriminasi. Yang pertama, dampaknya pada individu. 1. Psikologis. Ciri-cirinya yaitu timbul rasa takut, cemas, minder atau tidak aman, trauma jangka panjang, dan stres berkepanjangan. Yang kedua ada sosial, ciri-cirinya yaitu individu menarik diri dari lingkungan, sulit berbaur dan bersosialisasi karena merasa tidak diterima oleh masyarakat, menurunnya kesempatan untuk menunjukkan potensi diri. Yang kedua ada dampak pada masyarakat. Yang pertama, perpecahan sosial. Perpecahan sosial sendiri ini terjadinya polarisasi atau pengelompokan kami dan mereka, dan muncul kebencian antar kelompok. Yang kedua ada kekerasan dan konflik. Biasanya itu diskriminasi ini bisa memicu konflik horizontal dan berpotensi menjadi kekerasan fisik atau bahkan kerusuhan. Yang ketiga, hilangnya kerukunan dan toleransi. Ciri-cirinya yaitu kepercayaan antar warga melemah, hubungan antar masyarakat menjadi tegang dan mudah pecah. Dampak pada lingkungan juga atau pendidikan itu biasanya ciri-cirinya itu bullying atau berbasis ras atau agama atau ece-ecean nama orang tua, siswa tidak nyaman belajar atau nilai menurun. Kalau aku sendiri, diskriminasiku pada saat itu adalah karena diriku sendiri ya, kelemahanku seperti fisik yang kurang, terus tidak memiliki teman karena tidak bergaul. Jadi diskriminasi agama yang saya alami adalah contoh ketika waktu kecil, kita anak-anak kecil berkumpul bermain, ada yang namanya kayak bercandaan doang sih, cuma kayak mereka bikin lingkaran atau enggak gimana, sebut Islam, Kristen, doang. Namanya ada Muhammadnya, nggak ada Muhammadnya, doang. Ya kayak gitu aja sih, cuman sering banget dan kayak udah hal lumrah pada saat saya kecil. Jadi diskriminasi yang saya alami itu diskriminasi terhadap suku Batak. Itu yang pertama, saya punya kenalan, terus itu saya kenalannya asal saya dari Medan. Sebenarnya asal saya itu bukan dari Medan, cuman mungkin kota asal saya itu belum terlalu terkenal, jadi yang saya kenal itu Medan. Terus di situ mereka bilangnya kalau orang Batak yang di Medan itu suka mencuri, karena mungkin beberapa kasus itu pernah dengar kalau orang Medan itu sering mencuri besi. Jadi beberapa hari kemudian itu aku dengar dari temanku yang lain, mereka tuh bilang kayak hati-hati teman sama si ini ya, bilangkan ke aku. Nah terus yang kedua itu aku punya teman, itu awalnya lagi main-main, terus itu mereka lagi ngomong-ngomong tapi pakai bahasa Jawa. Nah disitu mungkin mereka kiranya aku nggak ngerti, cuman disitu kebetulan aku ngerti sedikit-sedikit. Itu mereka ngomongin yang kurang baik tentangku. Terus situ aku diam aja, cuman aku tahu mereka itu ngomongin apa. Mungkin itu aja diskriminasi yang pernah aku alami. Kayak yang pernah saya alami waktu di sekolah, saya kalau di kelas pernah dipanggil Cina atau Cino. Kalau harapanku sendiri mungkin lebih ke pihak orang tua dan sekolah ya. Kalau pihak sekolah itu di sekolahku sendiri mereka itu lebih aware kepada kerapian daripada perilaku antar murid. Jadi kalau semua ada perselisihan antar murid itu mereka kurang peduli. Kalau saranku sendiri bagi orang-orang atau korban yang mungkin case-nya itu sama kayak aku, pertama kalian bisa mulai cari teman, cari kesibukan, cari keunggulan diri kalian agar setidaknya mereka itu nggak nganggap kalian itu selemah itu. Harapan yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya pendidikan toleransi gitu dari sejak dini sekali, supaya pada saat agak besar dan sudah besar sifat itu udah tertanam sejak dini, jadi tidak akan bisa terlupakan. Jadi harapan dan saran yang
sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap itu juga. Jadi walaupun kita beda suku, beda agama, beda ras, itu usahakan saling menghargai. Kalau kalian mau dihargai, usahakan menghargai orang lain. Terus yang kedua, kalau memang ada yang mau disampaikan ke orang, itu mungkin yang kurang baik, itu mending sampaikan aja langsung dengan pakai bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa yang mereka nggak ngerti. Itu juga lebih menjaga hubungan satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Sebagai warga Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti menghargai perbedaan pendapat atau saling menghargai. Salah satu sila Pancasila, yaitu sila ketiga, mengajarkan kita untuk terus bersatu di atas keberagaman yang ada. Namun, hingga saat ini banyak sekali perilaku diskriminasi yang terjadi di sekitar kita. Jika hal ini tidak dihentikan, maka potensi terjadinya konflik dan perpecahan akan terus meningkat. Bayangkan saja, jika satu negara terpecah belah hanya karena suatu perbedaan dan kebencian semata. Maka dari itu teman-teman, stop diskriminasi. Entah sekecil apapun itu. Suatu perbedaan itu bukanlah sebuah aib yang harus kita permasalahkan, melainkan sebuah kekayaan yang seharusnya kita hargai. Kita bisa mulai dari hal yang cukup kecil, seperti berhenti berkomentar negatif di media sosial dan berbicara dengan baik terhadap sesama. Jika kita menemukan suatu tindak diskriminasi, kita harus menghentikan tindakan tersebut agar tidak terus terjadi kembali. 2025 sudah hampir berakhir. Sampai kapan tindakan diskriminasi akan terus terjadi? Maka dari itu, marilah kita berperan aktif dalam menciptakan kehidupan yang aman bagi kita semua.